Oke, berjumpa lagi dengan saya Pungki Sasando ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memantau Bukit Mongkrang lagi, tentunya di bagian puncak ya, yang diduga survivor terjatuh dari pos 3 ya. Karena infonya ini kan simpang siur, ada beberapa info mengatakan seperti ini dan seperti ini. Dan ini saya fokus untuk menyisir di bagian bawah puncak. Nah, ini drone-nya muter dulu guys, bukan mengarah terbang ke sana ya, tapi ini lagi muter untuk evaluasi tempat dulu. Jadi apabila terjadi cuaca yang kabut tebal atau cuaca buruk, drone bisa pulang dengan selamat. Karena ini drone FPV itu manual guys. Manual ya, tetap ada bisa return to home atau RTH, cuman saya tidak mengandalkan 100% RTH apabila kita masih bisa mengendalikan secara manual ya. Nampak kabut-kabut lumayan agak gelap datang dari sisi depan atau kanan posisi take off saya take off dari posisi di bawah ini teman-teman, yang area bukit-bukit jalur itu ya. Oke, ini drone mulai beradaptasi untuk menyusuri. Ini vegetasinya sangat banyak sekali ini teman-teman. Nah, bisa dilihat kita dari sisi sebelah kiri juga menyusuri ya. Ini area-area perbukitan. Ini juga ada bekas seperti sisiran oleh tim relawan dan tim dari Basarnas ya. Sepertinya bagian sini sudah disisir karena ilalangnya ini kan udah ambruk semua. Nah, ini kelihatan udah disisir, masih nihil ya. Ini tak coba lagi naik, barangkali ada objek yang terlihat ya. Oke, kita ngedev sedikit, agak turun ya, kita cek. Nah, ini drone-nya muter. Saya nggak berani terlalu rendah di sini karena posisi saya di balik puncak itu, jadi sinyal drone bisa drop ya. Di sini saya turun dan melihat bagian-bagian ini ya. Karena apabila benar terjadi itu jatuh, pasti akan kena pohon yang di bawah lereng dan tertahan ya. Dalam arti tertahan itu nggak mungkin terlempar sejauh di depan drone saya terbang ini ya, karena ini udah jauh sekali kalau memang terjatuh menggelinding atau apa ya. Nah, puncaknya itu masih jauh di sana. Nah, ini saya ya coba menyusuri sesuai arahan teman-teman dan para relawan lainnya ya, untuk kita coba satu persatu. Nanti akan saya terbang baterai kedua dan berikutnya ya, karena ini bawa baterai 4, mungkin nanti akan dibagi menjadi 2 video untuk saya upload di YouTube ini ya, biar durasinya nggak terlalu kepanjangan. Dari sini nanti teman-teman juga bisa melihat, tolong dikoreksi apabila teman-teman melihat ada bagian yang mencurigakan atau apa, bisa komen di YouTube saya, nanti ditandai ya di menit keberapa, nanti akan saya cari objek yang terekam dalam kamera ini. Mungkin kadang saya kan waktu terbang itu nggak fokus ya, nggak fokus melihat semua gambar yang muncul di goggles atau monitor yang saya pakai di kepala ini. Jadi nanti mohon bantuan nih teman-teman apabila melihat objek ya. Dan ini kembali lagi saya menyusuri, terbang berusaha agak rendah karena keunggulan drone FPV ini bisa terbang belusukan ya, dan feelingnya itu lebih kerasa ya. Ada min plusnya dengan drone-drone yang aerial itu kamera memang bisa nukik ke bawah ya. Kalau ini kan kamera fake ya, jadi ketika maju ya kamera angle-nya itu maju seperti ini, cuman masih bisa oke lah, masih bisa dikendalikan, bisa hovering juga, tapi kita skill pilot manual ya, jadi nggak otomatis bisa berhenti sendiri. Jadi ini udah hari ke-13 ya untuk video ini kita ambil. Mungkin ini nguploadnya nanti beda hari ya, karena
jadwal untuk edit banyak sekali video saya ya. Oke, ini kembali turun, menyusuri bagian bawah lagi. Saya lagi mencari celah-celah di antara vegetasi, barangkali survivor sempat berjalan atau ada jejak-jejak yang lain bisa untuk dicek ya. Ini juga mencari air terjun, cuman mungkin nggak kelihatan ya ini. Nah, ini vegetasinya sangat-sangat rimbun dan tinggi-tinggi ya ini. Jadi kalau di bawah ini kondisinya rata, nggak, kurang tahu ya untuk bagian sabananya di bawah itu seperti apa. Kalau yang nonjol-nonjol ini kan yang tinggi-tinggi ya. Nanti barangkali ada teman-teman yang memiliki insting itu bisa melihat ya, karena kemarin juga ada teman dari Karanganyar itu saya lihatkan video ini sebelum diedit, malah melihat objek lain tapi bukan yang dicari ya, maksudnya dalam tanda kutip seperti jin atau makhluk lainnya, itu malah terekam tapi saya tidak bisa melihat, tak lihat secara pandangan saya itu nggak melihat apa-apa, tapi teman saya melihat ada sesosok hitam tinggi ya. Nah, di area sini, karena sebelumnya ini sempat saya play dan ditonton bareng teman juga ya. Nah, ini kondisinya sangat ngeri ya. Ini padahal cuaca cerah, apalagi kalau mendung di bawah situ, aduh. Nah, ini terbangnya tak bikin seanteng mungkin, walaupun ini drone manual. Kita menyusuri, maju ke depan. Nah, ini kan ada celah untuk masuk, cuman saya kalau untuk masuk nggak berani ya, paling cuman lopas seperti ini untuk kita lihat-lihat saja apakah ada objek. Jadi untuk kasus ini tuh pendalamannya nanti mungkin sangat banyak ya, dari beberapa segi dan aspek, mulai dari internal juga, karena itu nanti akan mempengaruhi daripada hasil ya. Karena ini kan udah hari ke-13 untuk mencari pendaki Yazid Firdaus ya. Jadi beliau itu bukan satu kali ke Mongkrang, udah beberapa kali, kayak 5 kali ya. Jadi bukan dikatakan pemula, apalagi dia runner juga. Pernah ikut Cek Sorogo juga, yaitu di Lawu itu. Jadi intinya survivor ini bukan pemula, dan ketika mendaki juga menggunakan Garmin ya. Namun infonya dilacak juga tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Nah, kita masuk di antara celah pohon ini. Nah, ini mulai turun. Ini benar-benar penerbangan perdana saya yang sangat ekstrim untuk menyusuri kayak gini. Nah, ini sinyal sempat nge-lag, nge-freeze. Nah, ini kembali maju perlahan, belum menemukan objek ya. Oke, kita lanjut lagi ya, karena kalau bagian-bagian yang susah dijamak seperti ini tuh menggunakan drone sangat cocok sekali ya. Nah, ini turun lagi. Kenapa drone mondar-mandir turun kencang naik itu karena VTX nya overheat. VTX itu untuk pemancar gambarnya ya, tapi ketika naik sudah saya usahakan pelan-pelan, karena ketika turun kan kita hanya cari posisi dan mendinginkan alat VTX yang saya pakai ini. Nah, ini saya mengulangi lagi,
menyusuri bagian-bagian yang rimbun-rimbun, barangkali menemukan sebuah objek. Dan ini masih belum ada tanda-tanda ya. Jadi dari hasil rekaman seperti ini nanti teman-teman juga bisa tahu ketika sebagai pemula mau mendaki di Bukit Mungkrang itu kondisinya seperti apa, rute dan kondisi jalan-jalannya. Jadi bisa buat gambaran nanti ketika mau muncak entah dimanapun ya, atau tentu paling utama itu di Mungkrang ini sendiri. Nah, ini kembali menyusuri. Dan mohon maaf ini suara sambil saya dubbing, namun saya juga menceritakan kondisi seperti yang saat terbang, karena kita kondisi ngejar waktu ya. Mohon maaf nggak keburu masang mikrofon karena kita terbang, landing, cabut baterai lagi karena kabutnya seperti itu ya, datang pergi dan datang pergi. Nanti untuk penerbangan yang berikutnya itu sampai drone melewati kabut-kabut ya. Jadi perjuangan ekstra untuk belusukan. Tentunya saya sendiri juga penasaran teman-teman, sampai hari ke-13 ini kok belum diketemukan. Hampir seluruh semua sudah disisir ya, belum membuahkan hasil. Tim udah bekerja ekstra dari tim SAR, Basarnas, semua gabungan dari berbagai macam sudut ya untuk mencari survivor. Nah, ini kembali terbang rendah dan masuk di antara celah-celah ini ya. Nah, ini saya sempat kaget guys, ini mirip manusia ya, dari agak kejauhan saya merinding di sini. Saya pikir itu objek yang kita cari ya, karena ketika saya mundur itu mirip, tapi ketika didekatin ternyata bukan ya, itu tumbuhan tanaman paku ya, daunnya mirip kayak kaki pas dari jauh, apalagi kena sinar matahari jadi kelihatan mencolok. Nah, ini saya dekatin ternyata bukan ya. Nah, ini kan hampir mirip kayak kaki ya. Pas saya dari jauh itu waduh, merinding karena saya kan pakai gagles ya. Jadi ketika ada objek di depan itu langsung kaget kalau ada sesuatu langsung di depan. Dan ini saya muter lagi untuk memastikan, karena pas penerbangan itu saya belum tahu ya kalau itu memang benar apa tidak. Ketika mau mengulangi lagi juga kehilangan jejak. Karena saking rimbunnya. Untuk teman-teman jangan lupa yang baru mampir di like, comment, share, dan di subscribe ya, untuk membantu mensupport channel ini terus berkembang dan update untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya ya. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang bilang Gor Mungkrang lu, ya ini kondisinya, realitanya. Jadi kalau belum turun langsung, nggak melihat langsung, pasti tidak akan tahu seperti apa Bukit Mungkrang itu. Jadi kita di alam itu tidak boleh meremehkan. Nah, di sini banyak ranting-ranting, sebagian ada yang kebakar ya, bekas dulu 2018 dulu kan Bukit Mungkrang dan Lawu kan pernah kebakarannya, makanya sebagian ini kosong-kosong. Nah, ini sabananya juga udah banyak runggut, mulai banyak yang tumbuh ya.
Nah, ini kembali menyusuri. Angin juga tidak terlalu kencang ya, hanya sepoi-sepoi. Dan dari titik spot kita terbang itu di sebelum pos 3 tidak tercium aroma apapun ya, entah itu bau bangkai atau bau anyir, itu belum mencium sama sekali. Nah, ini kita maju lagi mencari objek-objek yang lainnya. Jadi kadang saya ulangi terus ya, karena untuk memastikan barangkali ada yang terlewatkan, jadi nanti kita bisa tahu ya. Ini di bawah katanya juga ada mata air. Kalau arah ke utara itu nanti ada pipa-pipa untuk air ya, yang dialirkan ke bawah. Nah, kita coba maju lagi menyusuri bagian-bagian sisi yang agak tengah ini. Di sini juga belum nampak ya, belum nampak ada tanda-tanda. Dan nanti barangkali teman-teman ada yang melihat sesuatu objek atau apapun, nanti tolong di komen dan diberitahukan menit keberapa ketika ada objek tersebut atau benda apapun yang dilihatnya, biar nanti bisa untuk membantu tim SAR ya untuk menganalisa apakah itu nanti bisa dijadikan objek yang akan dicek kembali. Karena ini sangat susah karena tidak ada jejak ya, seperti tas yang jatuh atau apa yang jatuh itu nggak ada jejak sama sekali, jadi menyulitkan untuk proses pencariannya. Survivor juga memakai baju yang berwarna hitam ya, jadi gelap. Jadi kalau dipantau seperti ini ya, kalau di tempat gelap susah juga, apalagi di rimbunan sabana ini. Nah, ini kita mulai menyusuri bagian sisi sebelah kanannya. Ini turun ke bawah, lurus lagi, dicek, terus belok ke kiri. Nah, seperti ini ya. Kita mulai turun ke bawah. Nah, belum ada tanda-tanda ya di sini ya. Kita posisinya itu di atas sana teman-teman. Nah, ini kita prepare untuk melakukan pendaratan ya. Nanti kita ganti baterai terus lanjut terbang lagi. Nah, kita di sana. Di tim ini ada 4 orang ya, untuk memantau cuaca juga, jadi co-pilot. Oke, saya mundur. Persiapan landing, kita ganti baterai yang berikutnya. Oke, ini penerbangan kedua ya. Bismillah, persiapan take off. Kita maju lagi sambil menyusuri bagian-bagian yang tadi ya. Namun dari tadi juga belum menemukan objek ya yang menjadikan sebuah tanda. Namun kita tetap mencoba lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini buat gambaran aja, teman-teman bisa melihat sisi lain Bukit Mongkrang itu seperti apa ya.
dari video ini nanti bisa tergambarkan ternyata seperti ini bentuk-bentuknya, vegetasinya ketika kita lihat dari udara dan dari dekat ya. Nah, di sini cukup ada celah. Nah, ini pemancar saya panas, saya muter-muter dulu biar nggak panas ya. Oke, kita coba maju. Nah, anginnya cukup kencang ya. Sepoi-sepoi kadang kencang, kadang sepoi-sepoi. Nah, ini kalau di sini nggak ada angin. Ini di sini sepertinya kayak ada batu-batuannya ini. Nah, ini ya. Ini seperti tumpukan batuan. Nah, ini banyak pohon yang ranting-ranting daunnya juga ada yang nggak lebat ya. Nah, ini mencoba lagi, cek lagi, kita pastikan. Kemarin juga teman-teman kan banyak yang request, coba mas dari puncaknya langsung, nanti biar terbangnya nggak jauh. Nah, ini sudah kita coba ya, kita maksimalkan. Nah, menyusuri lereng daripada kaki Bukit Mungkrang ini. Kalau di depan itu gunung, bukit apa ya teman-teman? Bentuknya kayak hampir kembar itu. Oke, coba kita menyusuri maju lagi ya. Jadi survivor ini sebelumnya bersama 3 teman lainnya ya. Jadi totalnya ada 4 orang. Dan temannya itu ada yang paling belakang, nomor 4, Mas siapa saya lupa namanya. Itu juga tidak menjumpai Mas Yasid. Jadi info-info ini serba membingungkan ya. Ada yang info Mas Yasid itu di tengah, nomor 3. Ada yang bilang kemarin di nomor 4 paling belakang. Jadi dari keterangan-keterangan ini masih simpang siur ya. Jadi harus dipastikan benar dari terutama temannya ya. Di antara 3 temannya ini yang paling dekat dan melihat terakhir Mas Yasid ya. Nah, di sini saya juga sempat terbang rendah lagi karena masih penasaran di area yang ini. Nah, saya sempat penasaran ini ya, bentuknya seperti kayak manusia sedang tengkurap gitu ya. Ini saya coba terbang lagi karena objek-objek ini menyamarkan ya, tersamarkan. Jadi jerami atau kayak jerami ya, itu padahal ilalang. Jadi posisinya kayak orang lagi tengkurap.
Oke, ini turun kembali. Saya dekatkan lagi. Terus kita bergeser ke arah kanan ya. Sini belum ada tanda-tanda pergerakan ya, masih nihil. Oke, kita coba masuk celah-celahnya lagi ya. Nah, ini kita coba maju lagi, kita lihat seperti apa ya. Nah, ini saya muter lagi karena pemancarnya panas ya, jadi biar dapat angin dulu, kalau udah dingin kita lanjut maju lagi. Oke, di sini ada celah, cuman saya belum melihat apa-apa ya di sini. Nah, ini saya muter lagi untuk mendinginkan VTX ya. Nah, kita mulai maju lagi. Cuaca masih cerah, kabut lumayan tipis-tipis di atas ya, tapi nggak menyelimuti bagian bawah. Nah, kadang kalau ada celah-celah seperti ini saya penasaran, kadang juga saya rendahkan seperti ini, barangkali ada tanda-tanda yang lainnya. Oke, kita maju lagi ya. Nah, ini belum ada tanda-tanda pergerakan juga. Nah, ini coba kita geser-geser ya trennya. Oke, kita coba lagi maju ke depan. Nanti baru menyisir yang arah ke bagian yang kanan-kanan ya. Ini fokus di area sini dulu, sesuai keterangan dari para saksi ya.
di sini juga sama sekali ya nggak ada tanda-tanda entah sepatu yang lepas atau apalah yang bisa, kan bawa tas juga, tas juga tidak ditemukan. Oke, kita muter-muter lagi. Nah, di sini juga ada celah ya di sebelah kiri tadi. Oke, ini mulai terbang rendah lagi. Ini bagian bawah ya hampir nampak ya. Ada yang nggak begitu rimbun, ada yang rimbun juga ya. Namun ya itu belum nampak sekali sebuah keajaiban ya. Ini belum menemukan apapun dari tadi. Padahal udah tak sisir serendah mungkin ya. Oke, kita maju lagi. Nah, ini rantingnya sebagian tidak ada daunnya teman-teman. Nah, ini mulai datang, mulai geser ke sana ke sini guys. Jadi nanti untuk part 2 nya saya upload terpisah teman-teman, biar durasinya nggak terlalu panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, di sini juga coba kita fokuskan di sini. Tadi kan di sini belum ya. Barangkali kok ada sesuatu di sini ya, cobain aja. Tapi ini sebenarnya udah bekas seseran nih, bekas injek-injekan kaki kan kelihatan. Nah, ini saya muter. Ini mendinginkan pemancarnya ya. Memang sengaja terbang kencang. Oke, lepas. Kalau teman saya yang lihat video ini sebelumnya, di area-area ini yang sebelah kanan tadi melihat sesuatu hal lain, dalam arti ya seperti jin itu ya. Nah, dalamnya itu kurang lebih seperti itu di dalam bawah. Oke, nah ini juga ada celah, gelap ya, agak gelap di bawah sini. Kita maju lagi. Nah, ini saya bisa terbang agak rendah. Wah, ya sini gelap banget ini. Lorongnya ini gelap karena rimbunnya vegetasi pepohonan ya.
Jadi di sini banyak celah ya. Nah, kita mulai menyusuri sini kayak tadi belum ya. Nah, tanaman paku tuh kayak gitu yang sebelah bawah itu guys, kadangnya mirip sesuatu objek ya. Nah, ketika dideketin tuh padahal itu tanaman paku guys. Oke, coba kita lihat lagi. Nampak tidak ada tanda-tanda objek sama sekali ya. Jadi di mana nih Mas? Iya, Seed Firdaus ini sebenarnya di mana ya guys? Menjadi sebuah tanda tanya ya ini. Oke, maju, turun lagi suhunya biar nggak overheat pemancarnya ya. Ini saya fokus di yang jalur agak kanan. Coba kita lihat ya. Ini juga bekas jejak sisiran di sini. Biasanya kalau ada benar-benar objek manusia pasti kelihatan teman-teman. Kalau terbang drone-nya seperti ini ya. Karena ini udah cukup rendah ya. Oke, ini pelan-pelan lagi menyusuri ya. Semoga nanti juga aset-aset segera diketemukan, karena keluarga juga dari awal sudah selalu menanti ya, menunggu di base camp Bukit Mungkrang. Nah, ini kita coba kesini lagi. Nah, kita cek ya. Di sini juga saya belum melihat tanda-tanda ya. Nah, ini belum ada apa-apa. Nah, ini ada celah juga, bisa drone terbang rendah.
Oke, kita mundur dikit. Nah, ini maju ya. Kita coba lihat bagian bawah, kita intip, masih ada rongga celah dikit itu ya. Dan hasilnya masih sama ya, masih nihil, belum ada dapat objek sesuatu benda yang kita curigai ya. Jadi di hari ke 13 ini cuaca pagi cerah ya, pagi cerah, bukit nampak kelihatan. Ini penerbangan dilakukan jam 9-an ya kira-kira. Nah, sini juga nggak ada apa-apa teman-teman nih. Harusnya kelihatan ya kalau ada sesuatu dengan penerbangan setinggi ini, harusnya kelihatan. Tapi ini tidak menemukan objek. Lepas. Oke, kita geser lagi ke arah kanan ya. Nah, kalau sini malah agak longgar, gak begitu rapat. Tapi ini untuk proses turunnya ekstrim ya. Banyak batu-batu di sini. Nah, belum ada tanda-tanda. Itu hitam-hitam itu bekas kebakaran yang dulu mungkin ya. Nah, ini saya terbang ke arah home point ya, untuk persiapan landing atau mendarat, dikarenakan baterai sudah hampir habis. Ini penerbangan baterai kedua tuh selama 25 menit ya, cukup lama ya. Harusnya bisa lebih lama, karena tadi kan naik turun. Nah itu yang bikin boros teman-teman. Nah, ini kita mundur, dan terima kasih, sampai berjumpa lagi.